karena Allah Ta'ala. Itu mulai dari Zulqa'dah. Nah, kalau sudah sampai di hotel nanti di sini, pas di tanggal 8 itu labbaik Allahumma hajjan. Perbedaan tentang niat ini supaya paham nanti, supaya enggak terjadi kesalahan. Ustaz, ini kok berbeda? Enggak berbeda, cuman kurang komplit. Satu sebelum berangkat, satu sudah di mikot. Pas di dunia memperbaharui niat lagi, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi sekarang, apapun resikonya, semua panggilanmu aku taati. Begitu. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Tapi kalau nawaitu itu masih di kampung halaman sebelum berangkat. Tentang niat ini hanya mengulas-ulas supaya nanti komplit pengetahuannya tentang umroh. Jadi pulang nanti jadi guru umroh semua. Amin. Ya mesti begitu loh. Mesti begitu. Soalnya Bapak Ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita tidak mendapat asupan ilmu seperti ini, begitu loh. Yang rela-rela buka-bukaan ini seperti ini. Kami naudzubillah dari rojul gitu, dari sombong begitu. Coba di travel lain nanti dengan ustaz-ustaz lain, bahkan di Indonesia itu nanti nggak ada lagi yang buka-buka seperti ini. Semuanya berdasarkan pengalaman, tidak buka-bukaan lagi. Bahkan nggak sempat. Iya, kalau nggak pandai merangkum. Ya ini bab haji dan umroh, setebal ini mana cukup dipelajari 2 jam? Mana cukup dipelajari 4 jam? Jadi kami ambil inti-intinya supaya dengan inti-intinya ini yang lainnya ini bisa mengikuti. Yang tidak merusaknya kami hindari. Sebenarnya Masya Allah, kalau mau 1 tahun sebelum berangkat umroh, 1 tahun sebelum berangkat haji sebenarnya harus khatam ini. Kalau memang mau umroh. Cuman ada nggak di antara kita yang sanggup mengaji di saat sebelum berangkat? Ada yang sanggup hartanya, tidak sanggup duduk di belajar di majelis ilmu. Sedangkan 4 jam ini saja kelamaan Ustaz itu. Aku manasik kemarin pengalaman cuma setengah jam aja menjelang maghrib. Di buru-buru tadi itu sudah selesai semua gitu. Ya memang rata-rata begitu. Habis pada asar seperti ini setengah jam atau apa sudah selesai. Besok taruh koper di depan pintu. Oh, udah selesai manasik. Itu bukan manasik namanya. Iya, maksudnya teknis yang dibicarakan. Nah, kita sekarang ini kenapa lama Ustaz? Karena kita memang sekarang belajar umroh yang baik. Karena ini kan gak sedikit pahalanya gitu. Gak sedikit, dunia akhirat ini. Dunia ya dijamin, akhirat ya. Sedangkan bikin cendol aja, kalau nggak pandai pula tutorial bikin cendol, langsung praktik bikin cendol ya nggak jadi cendol. Orang bikin tape, nggak tahu tutorialnya, nggak tahu cara bikin tapenya, langsung suruh. Siapa yang belum pengalaman bikin tape di sini? Sungguh lama. Bisa kira-kira? Bisa apa kira-kira langsung bikin tape sekarang? Yang mana bisa? Tape aja yang semudah itu untuk dunia nggak bisa kok. Bagaimana untuk akhirat? Menunggu teman-teman yang lain. Besok berarti yang lain dengar. Yang mengangkat tangan, turfa'ul aidi, mengangkat tangan fi sholati, ketika sholat takbir itu disunahkan mengangkat tangan seperti berdoa begitu. Wa idza ra'al baita, ketika melihat Ka'bah besok kita juga mengangkat tangan. Wa 'alas safa, di bukit Safa juga besok. Wa 'alal marwata, wa 'alal marwati, di bukit Marwah. Wa 'asyiyat Arafah, di sore hari, di ketika wukuf di padang Arafah. Baru kemudian sesudah melempar jumroh semuanya, tiap-tiap tonggak itu kita disunahkan berdiri di sampingnya, mengangkat tangan seperti ini. Semuanya seperti ini. Dalam Sunan Ibnu Majah ini kalau mengangkat tangan dalam doa ini mana yang paling bagus Ustaz? Lihat telapak tanganmu begini. Ketemukan 2 berdoa di sholat 5 waktu begini. Lihat kedua telapak kaki tangan. Sunnah enggak mengusap wajah. Rasulullah tidak pernah meletakkan tangannya sebelum diusapkannya ke wajah. Kenapa begitu penting mengusapkan kedua tangan ke wajah? Itu sebenarnya kalau di zaman Rasulullah
tidak ada sahabat Nabi yang tidak menangis ketika berdoa. Jadi air mata itu yang jatuh ke telapak tangan ini diusapkan sahabat Nabi bukan ke wajah saja, tapi mereka begini. Karena semua yang kena air mata karena menangis karena Allah itu akan menjadi tameng asap api neraka. Jangankan api nerakanya, asapnya aja gak berpengaruh lagi. Jadi kalau nanti lagi nangis itu usap-usapkan pelan-pelan ke tangan begini. Mana yang banyak dosa dan kira-kira bisa usapkan kalau makan leher. Gak jadi masalah. Itu kalau mengatakan. Jadi besok sudah berapa ini? Sudah perempuan sudah berapa? Habis itu baru tidur sampai rest area. Dari rest area nanti naik lagi ke bus, habis minum kopi, pas lagi matanya lagi lagi kebuka, kena omelin lagi sampai nanti ke taktis checkpoint Kota Mekah. Sekitar 30 km menjelang Mekah sudah disuruh bangun semua, bertarbiyah lagi, diomelin lagi, menjelaskan kelebihan Kota Mekah. Nah, kemarin kita sudah masuk di bab tawaf, ya. Nah, tapi sebelum tawaf boleh ini disimpan, ini sangat penting. Banyak orang yang mencari, memang. Kita ulangi dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita mulai dulu untuk menyegarkan mumpung lagi segar-segar nih. Al-hujjaju wal umaru waqtullah idza da'u ajabahu wa in istaghfiru ghufira lahum. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, mereka adalah wali-wali Allah. Apabila mereka berdoa di mana saja, kapan saja, waktu apa saja, dengan lapas apa saja pasti diijabah. Kemudian kalau mereka memohonkan ampun pasti diijabah. Siapa saja yang mereka mohonkan untuk diri mereka bertobat, mereka diampuni. Mereka minta ampun untuk kedua orang tua mereka diampuni. Kaum muslimin mereka, ya Allah ampunilah kaum muslimin akan diampuni dengan doanya orang yang haji. Tetapi sebenarnya kalau di Madinah ini tidak ada tempat mustajab. Termasuk, ini serius ini, pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian. Termasuk di Raudhah itu, kalau secara dalil, secara hadis, seperti di kota Mekah, di kota Madinah ini tidak ada tempat mustajab. Raudhah itu diterangkan Nabi karena ada amalan di sana. Tapi kalau di Mekah, ada 15 tempat mustajab. Nah, saya berani mengatakannya kalau saya baca. Tapi kalau nggak ketemu, saya nggak mau ngikut orang lain. Dan insya Allah kitab yang dipelajari orang lain, saya juga sudah pelajari. Kami juga sudah pelajari. Nah, di sini dijelaskan wahukia anil Hasani rahimahullah anna du'a yustajabu hunalika fi khamsati asyarah mawadih. Di Mekah itu ternyata ada 15 tempat mustajab. Nah, yuk ditulis. Tapi ini di bulan haji. Kalau di bulan umroh biasa seperti ini hanya sekitar 7 tempat atau 5 tempat yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang berangkat umroh. Tapi saya bacakan semua, catat nanti ini oleh-olehmu atau sudah ada enggak di sini yang sudah mendaftar haji yang berangkat tahun ini? Yang berangkat tahun ini? Enggak ada. Mudah-mudahan berangkat tahun ini atau murahkan rezekinya. Soalnya cuma 350 jutanya sedikitnya. Ya kan kalau minta sama Allah itu enggak banyak. Kalau lihat saldo rekening sekarang ya ini sedikit. Ya. Di mana-mana lah Ustadz saya berdoa besok di Mekah. Soalnya ini cita-cita ini, mohon maaf. Saya mau jadi bupati ini Ustadz. Saya mau jadi gubernur ini Ustadz. Saya mau naik pangkat ini Ustadz. Pokoknya ya memang datang ke sini pengen dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah. Tidak bisa dipungkiri itu. Silahkan ambil semuanya semampumu menanggung jawabnya di akhirat nanti. Ambil saja berapa yang kamu mampu menanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, tempat-tempat yang layak. Nah, berarti nanti besok itu double gitu. Perjalanannya sendiri ini sudah mustajab tanpa ada terhalang dimanapun.
tambah lagi ada tempat mustajab gitu. Di mana lah itu Ustaz? Yang pertama, ternyata pintu Tawaf. Tidak ada tempat di kota Mekah yang lebih mustajab untuk berdoa kecuali yang pertama itu ketika Tawaf. Tapi syaratnya ketika Tawaf gitu loh. Harus dalam perjalanan Tawaf itu. Itu mana saja yang kita injak di lantai pelataran Ka'bah. Di sini dituliskan oleh Hasan Al-Basri dari riwayat yang beliau pelajari dari Rasulullah itu di ketika Tawaf. Makanya kenapa kita kemarin dianjurkan benar-benar sungguh-sungguh berdoa ketika Tawaf karena tempat mustajab. Supaya tahu dulu alasannya, kenapa lah saya mesti menangis disuruh Ustaz itu ketika Tawaf ini. Kenapa lah saya harus menundukkan pandangan. Karena kalau ketika melakukan maksiat tidak akan mustajab doa, maka disuruh menundukkan pandangan, mengantisipasi maksiat. Karena ini tempat yang terbaik ketika Tawaf. Baru yang kedua, wa indal multazam. Ini ada pintu Ka'bah ini kita angkat. Baru kemudian di sini Hajarul Aswad. Antara inilah dengan ini. Contohnya saya pindahkan ke sini dia. Ini multazam ini. Jadi kenapa Ustaz dikatakan multazam? Ternyata ada 3 syarat yang harus menempel ketika kita berdoa di sini. 2 tangan harus begini, pipi dan dada. Baru dikatakan iltizam. Iltizam itu memeluk, menempel. Itulah multazam. Kalau berdoa begini dari jauh di multazam itu enggak. Harus iltizam. Mintalah sesuka hati itu mustajab. Tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Baru kemudian watahtal mizadi. Ada di sana besok pancur emas, talang emas di bawahnya itu. Apalah kehebatan talang emas itu? Sebenarnya ini sudah termasuk dari Hijr Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengantar Sayyidatina Hajar dengan Nabi Ismail yang masih menyusu, ditaruh pas di bawah pancur emas itu. Perjuangan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi tempat mustajab. Jadi 3. 1, Tawaf. Yang kedua, multazam. Yang ketiga, Hijr Ismail, bawa talang emas persis. Baru yang berikutnya, wafil baiti, di dalam Ka'bah. Manalah Ka'bah itu yang sesungguhnya Ustaz? Yang persegi 4 dengan yang bundaran setengah bulat itu. Itu semuanya dihitung Ka'bah. Menangislah Aisyah. Ya Rasulullah, pengenlah sholat di dalam Ka'bah. Ditarik Rasulullah tangannya, dituntun sampai ke Hijr Ismail. Sholatlah kamu di sini, samalah sholat di sini dengan di dalam Ka'bah. Mustajab juga berdoa di sana. Jadi kalau ke dalam yang persegi 4 ini, emangnya bapak siapa? Ibu siapa? Hah? Jangan menyebut nama. Emang bapak bukan presiden, gitu. Bukan pula menteri agama, bukan pula siapa-siapa kan? Harus tamu istimewa masuk ke sana. Yang tidak harus istimewa, bisa di Hijr Ismail. Besok bapak-bapak, ya untuk ibu-ibu juga ada masanya bisa di sana pagi sampai siang itu. Kalau kita nggak ada program, ikut antri. Kalau dulu serobotan, kalau sekarang antri. Boleh punya kesan. Ingat, jangan sampai menyakiti orang lain. Baru berikutnya, wa inda Zamzam. Setiap kapan saja Bapak Ibu minum air Zamzam. Ya di sini, ya di sana. Air Zamzam ini ma'uz zamzamu lima syuriba lahu. Kalau kita nggak pasang niat ketika minum air Zamzam, maka berkahnya selalu hilang. Kalau kita nggak beradab, contohnya, kalau kemarin Bapak Ibu sekalian kan belum nyampe ke kota Makkah, ke kota Madinah. Datanglah, pulanglah orang dari haji dan umroh, dikasihlah bayar segini. Wah, itu harganya mahal banget itu. Apalah doa ini? Saya sudah datang bagian Zamzam. Wah, itu takjim sekali berdoa komat kami panjang. Tiba gilirannya ke sini. Hari pertama minum air Zamzam. Hari kedua enggak doa lagi. Hari ketiga
Hari keempat 1 jam. Mohon maaf, ini air Zam-Zam ada nyawanya. Saya beritahukan ada nyawanya. Jadi dia tahu kapan dia diminum. Ma'uz Zam-Zamu lima syuriba lahu. Sensitif sekali Zam-Zam ini. Bapak mencuekkan dia pun mencuekkan bapak selamanya. Ini sudah Allah takdirkan dia seperti itu. Jadi kapan saja bapak minum air Zam-Zam, buatlah adab. Adab yang paling benar seperti apa Ustaz? Kami sudah tulis seluruh kitab-kitab yang berhubungan dengan air Zam-Zam. Tetap kita duduk begini menghadap ke kiblat. Barulah ya duduk tidak seperti seperti ini, soalnya di lantai ini, soalnya kotor nanti. Duduk bersila ya boleh, iftirus seperti ini ya boleh. Barulah kita baca dengan takbir. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Itu yang paling pendek dan sudah mencukupi. Barulah minum dengan tegokan yang ganjil. Bismillah, masuk, lepaskan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kapanlah berdoa? Sebenarnya kalau tadi minum air Zam-Zamnya, jadi yang mustajab itu berdoa setelah minumnya ya sebenarnya. Kalau sudah masuk dia ke sini, ibarat arus dicas bersih, doalah ketika itu. Karena air Zam-Zam pas lagi sudah bapak minum begini, sudah dicucinya ini nggak ada lagi dosa, baru berdoa mustajab seperti itu. Apalah doa saya Ustaz? Doa sampai jagat. Apalah doa sampai di doa saya? Ya Allah, kalau memang pangkat yang akan saya raih itu hasanah buat dunia akhirat saya, sampaikan saya ke sana. Contohnya. Jadi kalau mau jadi air Zam-Zam ini sebagai wasilah doa mustajab, caranya seperti itu. Ya Allah, kalau memang hasanah dunia dan akhirat anak saya jadi dokter, jadikan dia jadi dokter. Mustajab seperti itu. Setelah minumnya. Tapi boleh nggak Ustaz berdiri hanya 1 kali dikerjakan Nabi? Itu menunjukkan sebenarnya kalau air biasa makruh kita berdiri. Makan ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah kalau air Zam-Zam mubah berdiri, hanya sekedar mubah. Sunnahnya tetap duduk dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Jangan hari ketiga sudah begini lagi peteng-teng lagi sambil jalan lah pula dia. Pulang-pulang jadi Abu Jahal lah dia. Enggak, karena air Zam-Zam ini sensitif, dia punya sinyal. Siapa yang tidak menghargai dia? Ketika bapak menghargai, dia pun akan membalasnya. Ma'uz Zam-Zamu lima syuriba lahu. Sebagaimana penghargaanmu ke dia, begitulah penghargaannya ke kita. Dan dia Allah izinkan mustajab berdoa dengan melalui wasilah ini. Ma'uz Zam-Zamu lima syuriba lahu. Banyak yang mengetahui hadis ini, tapi tidak tahu bagaimana lah memanfaatkan air Zam-Zam ini supaya saya ini benar-benar mustajab doanya. Caranya seperti itu. Jadi dengan doa seperti ini. Ketika minum air Zam-Zam. Baru kemudian di sini wa 'alas sofa. Wa 'alas sofa ketika bapak berada di bukit Sofa. Wa 'alal marwati ketika di bukit Marwah. Jadi ini saya sambung langsung. Bagaimana lah besok Ustaz? Mohon maaf yang sudah pengalaman yang sudah. Tapi kalau berdebatlah dengan Rasulullah. Kalau mau berdebatlah dengan Imam Syafi'i. Saya cuma ngebaca doang. Jadi ini bukan pendapat Ustaz Harun, bukan pendapat Harun, bukan pendapat Syekh Rahab. Saya hanya baca ini di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau guru kami nggak mengatakan seperti itu Ustaz, tanya ke guru itu dari mana diambil. Tapi kalau kami dari mana lo Ustaz mengambil? Apa yang mau ibu? 4 ini nggak cukup kira-kira membantu saya sebagai deking saya. Cukup lah itu kan? Jadi besok Bapak Ibu ketika karena di sini sudah tempat mustajab, bagaimana lah memanfaatkan bukit Sofa dan Marwah. Bahkan di sini dikatakannya, lihat ini, wa 'alas Sofa wal Marwati wa fil mas'a. Ternyata taruhlah ini bukit Sofa kan di Pak Haji Arya di sana lah di Marwah. Berarti inilah namanya mas'a perjalanannya ini. Ini ternyata tempat yang mustajab luar biasa. Adanya air Zam-Zam itu karena ritual ibadah Sayyidatina Hajar di Bukit Sofa dan Marwah ini.
ketika beliau ditinggalkan Nabi Ibrahim dengan satu sok kurma, dengan satu kantong air, habis itu semua. Cari orang lah beliau. Saya ceritakan asal usulnya supaya Bapak Ibu sekalian tambah yakin benar-benar. Ini di Sahih Bukhari. Enggak saya bawa kitabnya. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya kirim lagi ke situ. Terjemahkan sendiri. Jadi inilah ini Bukit Sofa mustajab, Bukit Marwah mustajab. Di ini Mas Aini juga mustajab. Bagaimana caranya di sini? Di sini dikatakan sebelum kita naik, sekaligus ini manasik ya. Inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Hafal? Karena ini dikir besok agak saya kuatkan. Tapi jangan ikut jadi paduan suara. Bapak, kalau ibu-ibu ikuti sederhana saja. Kalau bapak-bapak ikuti sampai didengar telinga saja. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sederhana saja. Enggak usah mengganggu orang lain jadinya rusak orang lain. Kalau ibu-ibu kadang-kadang berbaliknya di akhir zaman ini saya lihat. Besok talbiyah juga begitu kadang-kadang. Yang kuat-kuat itu justru ibu-ibu. Labbaik Allah. Bapaknya kemana? Suaranya enggak tahu. Justru kalau talbiyah bapak-bapak yang harus kuat. Ibu-ibu lirik. Sampailah kita di sini. Inilah kita umpamakan Ka'bah. Inna safa wal marwata min sa'airillah. Berdirilah di sini lama kata Rasulullah. Mulai deh. Saya tunjukkan jadinya. Was sunnatu ayyutila al-qiyami ala safa. Disunnahkan berdiri lama di sini. Nah, di sini apalah dibaca? Sudah sampai di sini. Dibaca di sini nabda'u bima bada Allah bih. Setelah itu ini lihat nih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Cuman kayaknya ke ekornya ini karena agak jarang didengar, tapi sebenarnya ini didengar kalau hari raya. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sampai di sini saja. Ini dibaca di sini disampaikannya hadza salasata marratin. Ini dibaca 3 kali. Cuman kalau untuk memahami ini dia caranya seperti ini besok. Lihat. Kalau nggak hafal Bapak Ibu sekalian tinggal ikuti saya besok. Kalau sudah nyampe ke atas inna safa wal marwata, nyampe di sini. Ini Ka'bah, lihat, angkatlah tangan begini. Sesuai dengan yang di Al-Untar, angkatlah tangan seperti ini. Baru lihatlah Ka'bah itu kalau bisa, kalau di Marwah itu terhalang dinding, tapi kalau kita di Bukit Sofa masih kelihatan Ka'bah. Lihatlah Ka'bah dengan keagungan, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baik, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru takbirlah di 3 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak Ustaz dengan doa yang lain? Paling afdol tetap doa sapu jagat ini. Boleh, kalau ditanya boleh. Tapi yang paling afdol dan yang disunahkan doa sapu jagat ini. Karena ini manfaatnya buat kita dan seluruh manusia. Nah, baru sesudah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baru doa lagi. Nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang seperti ini dikerjakan di Bukit Marwah persis sama. Lihat ke Ka'bah lagi ke sana seperti ini. Jadi besok lihat Bapak Ibu sekalian supaya paham dulu. Satu kali berdoa itu. Dua. Bapak Ibu yang hitung. Tiga. Enggak. Ini doanya dulu, baru nanti putarannya. Berbeda putaran, berbeda doa. Hitung dulu putarannya. Doanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir berdoa itu yang akurat di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Ada di antara jamaah-jamaah kita, mereka berdoa di Bukit Marwah lagi habis tawaf. Nah, kalau kita ikut konteks seluruh kitab-kitab yang ada, cari satu buat saya. Karena sudah capek nyari-nyarinya di kitab mana, nggak ditemukan berdoa lagi di sana. Ternyata Nabi kalau sudah selesai berdoa 7 kali di Bukit Sofa, nyampe di sini, apalah kata Nabi, Allahumma gfir muhalikin, Allahumma, sambil jalan-jalan pun nggak boleh, nggak apa-apa lagi. Doa memotong rambut lagi di sini, tidak menghadap lagi ke Ka'bah. Allahumma gfir muhalikin, Allahumma gfir muhalikin, Allahumma gfir muhalikin, waqfir muqassirin. Baru ambillah gunting, cerek begitu. Nah, tapi putarannya dihitung. Cara menghitungnya begini. 1, gini ngitungnya. 2, 3, 4, 5, 6. Di sana terakhir. Cuman sampai di sana nggak berdoa lagi. Doa memotong rambut di sana. Kalau di bulan haji sebenarnya aslinya kalau di bulan umroh, di haji dan umroh, ketika kita haji tamattu atau umroh, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya penyembelihan itu di Bukit Marwah. Bukit itu sampai ke belakang semua. Di sana sembelihlah di sana. Tapi kalau di bulan haji di Arafah. Arafah itu manharatun. Tempat Arafah itu semuanya tempat menyembelih. Paham sampai di situ? Jadi 7 kali besok berdoa. Memang, mohon maaf, kalau umroh dengan kami membuatnya seperti itu. Jadi Ustaz, apalah doanya pulang pergi ini? Kita nggak karang-karang. Jadi di sini sudah dikatakan wa yaqulu fi dhahabihi wa ruju'ihi wa yaqulu, dan dibaca doa fi dhahabihi ketika pergi ke sana, doanya apa? Pulang ke sini doanya apa? Bainas Safa wal Marwati, antara Bukit Sofa dan Marwah, secara keseluruhan. Mulai dari sana sampai ke sini apalah doanya? Di sini ditulisnya Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Jadi siapkan 50 rial nanti. Jebakan itu. Ini kita transparan. Bagi yang belum pernah mengaji, ini oleh Bapak Ibu sekalian. Atau ini ada cabang-cabang travel di sini supaya lihat. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya. Walaupun nggak pandai baca kitab kuning, tapi saya sudah lihat dibaca Ustadz itu dengan mata kepala saya begitu. Ternyata secara keseluruhan itu doanya sama. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ini satu teks. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu mulai turun dari sini, Rabbighfir warham wa'fu wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ke sini. Sini juga turun ke sana, Rabbighfir. Tapi itu kan jauh, bukan satu kali. Ini kan karena dekat. Besok itu mungkin ada sekitar 5-7 kali baru. Bahkan kalau yang yang turbo mulutnya 100 rial.
Itu mungkin sampai ke sini ada 50 kali itu, karena jauh 370 meter. Nah, 370 meter jaraknya itu. Tapi usahakan yang tenang. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Seluruh ketenangan itu pasti anugerah dari Allah, datangnya dari Allah, wal ajalatu minasyaitan. Itu pasti dari serius. Karena tidak akan ada lagi di sana penghayatan. Mana mungkin bisa orang menghayat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak mungkin ada di situ penghayatan lagi. Coba bisa nggak menangis gitu? Rabbana atina fid dunya, nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya yang tenang. Baru kemudian ada dulu, kalau sekarang namanya lampu hijau. Kalau di zaman Rasul namanya Batnul Wadi. Ini dua bukit. Ini bukit Marwah, ini bukit Sofa. Adalah perutnya begini waktu itu. Cuman sekarang sudah di keramik semua. Apalah tanda Batnul Wadi ini? Dibuat oleh lampu hijau seperti ini besok. Panjangnya sekitar kurang lebih 40 meter sampai ke ya sekitar begitulah, nggak pernah ngukur sendiri. Kalau Bapak mau tahu meternya, ukur sendiri besok. Pokoknya ini dinamakan Batnul Wadi. Perutnya dua bukit. Nah, di sana yang disunahkan bukan robifir, bukan seperti itu. Tapi yang disunahkan di sana lari. Larinya yang disunahkan di sana. Karena Sayyidatina Hajar pada waktu itu cemas, nyampe di lembah belum ada lagi perahu, maka beliau agak jalan tergesa-gesa ataupun jalan lebih sungguh-sungguh. Kalau laki-laki lari, karena kita besok berjamaah, jangan tinggalkan kekasih. Maka besok kita dampingilah ibu-ibu kita ini. Bapak berlari-lari kecil begini di sampingnya, ibu berjalan santai, jangan ikut lari-lari. Karena sudah disabdakan oleh Rasul untuk perempuan, imshi bisakinah, berjalanlah kalian dengan ketenangan. Jadi kalau perempuan di seluruhnya imshi bisakinah, jalan dengan tenang, hayati. Siapa bisa besok puasa ngomong ketika tawaf dan sa'i, insya Allah di 199% doanya semuanya. Perusak doa orang semuanya besok, laki-laki dan perempuan. Batal nggak Ustadz kalau kita ngomong hanya ada dua orang, itu boleh. Gimana ya sawit Bapak itu sudah benar? Gimana ya sapinya berapa lagi sisa saldo gitu? Itu ketika tawaf jangan. Wih, orang India itu begitu kali lah itu. Oh itu lucu-lucuan itu. Yang boleh, ada orang yang tidak memahami sehingga nanti besok, Ustadz banyak jamaah-jamaah begitu. Ustadz, ini Bapak sebenarnya sudah capek dia, jadi saya ajak lah dia cerita supaya nggak terasa. Itu sia-sia semua itu. Itu sudah hal yang sia-sia. Jangan pula gara-gara Bapak ini nggak tahan diajak jalan cerita. Bagaimana ya Ronaldo? Gimana nontonnya? Banyak cerita-cerita tuh. Lucu kali orangnya hitam kali itu. Itu sudah sapu fitnah, gibah itu. Hanya dua orang yang boleh ngomong. Amar ma'ruf nahi munkar li fa'idatil ilmi. Karena Nabi juga di sini mengatakan hauna ya Umar tuskabul abrad. Kamu di sini Umar harus menangis Umar. Jadi besok ketika tawaf sa'i, saya itu masih ngomel, Bu. Ibu biarlah khusuk semua. Jadi besok saya akan berjalan di samping Ibu. Mari, pamannya Bapak ini diserbengnya oleh ibu-ibu. Pak, silakan jaga pandangan Pak. Gitu. Saya akan ingatkan terus. Teman-teman yang lain juga diam, hanya saya saja. Jadi besok memang Bapak dituntun dan dipandu ketika tawaf, tapi bukan Robbana, tidak enggak. Pak, silakan Pak, Bapak harus khusuk ini dari rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Di sini doa yang sangat luar biasa. Di sini malah diamini 70 malaikat. Saya besok ngomong lagi seperti itu. Nah, jadi dipandunya seperti itu. Kalau doanya Bapak sudah hafal, nggak perlu lagi dipandu itu. Tapi kalau inna sofa wal marwah, memang Bapak nggak hafal, Ibu nggak hafal kan gitu. Yang kasa akan tak palkin namanya. Yang sudah hafal nggak usah lagi. Ini Ustaz, kadang-kadang udah tua kita ini ada heng-hengnya gitu. Usulan kita ini supaya ini kan, gimana kalau ini pandu, Ustaz yang ngomong ini kayak kita dulu. Enggak, jangan. Bapak makhorijul huruf Bapak nggak sama dengan saya.
Robbana, Bapak nanti Robbana la tu'akhidna. Apa istilahnya? Modalnya kan sudah dipatok ini. Apa Bapak nggak yakin dengan Imam Syafi'i? Di sini sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jangan cuma, mohon maaf Pak, bukan menyalahkan Bapak, tapi jangan cuma iya-iyanya. Di sini sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i, walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasan. Di sana itu nggak ada doa rame-ramean. Kalau memang Bapak nggak punya modal doa, udah modal amin tok. Amin, ya Allah gitu. Amin, saya tak aminkan doanya Pak Haji Riyadi, ya Allah. Saya tak aminkan doanya wali-wali yang ada di sini, ya Allah. Saya tak aminkan orang-orang yang ada di sini, ya Allah. Jadi aminnya kita itu jangan cuma amin untuk jemaah kita, tapi kita niatkan amin saya itu untuk amin orang yang terbaik doanya ketika tawaf. Kalau Ustaz, kan misalnya saya berpasang ring O3 nih, ring jantung. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita lari itu bisa agak drop gitu. Gimana cara? Ring apa? Bapak mau lari kemana? Udah pasang Oh nggak usah itu nggak ada anjuran. Kalau memang Bapak darurat jalan santai. Jalan santai. Kita dibagi istilahnya menunjuk mana lebih baik hati saya sungguh-sungguh daripada jalan saya yang sungguh-sungguh. Hatinya yang sungguh-sungguh. Besok ada memang anjuran romal. Ada anjuran romal lari 3 putaran. Tapi itu kalau tidak ada orang yang Bapak senggol. Kalau ada orang yang tersenggol kirinya, ada yang memaksakan orang romal, sehingga tersenggol, itu sudah dibahas oleh Imam Syafi'i. Bahkan itu fa inna ma'al hadza fa haram. Sesungguhnya semua bentuk yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain ketika tawaf dan sa'i itu haram semua. Jadi sampai seperti itu. Jadi besok kalau kita itu ketika tawaf kita tinggalkan romal 3 kali, awasilah ibu. Besok ibu-ibu akan saya atur 4 di depan sampai di sini, baru bapak-bapak di belakang semua. Gak usah ada kawal-kawalan. Pokoknya itu gak ada mengawal-awal. Bapak bahkan Pak Haji Riyadi pun gak perlu perhatikan kami. Ini saya bawa rombongan satu Makkah Madinah ini untuk mendampingi Bapak sekalian. Ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di sini. Pokoknya Bapak khusus saja berjalan seperti ini dengan perasaan. Biasanya kalau langkah putaran pertama Bapak masih adaptasi, tapi putaran berikutnya itu Bapak nanti sudah terbiasa, sudah melihat. Oh ternyata seperti ini yang maunya Ustadz ini. Seperti inilah yang maunya di dalam kitab itu. Oh berarti saya ikuti saja alur yang seperti ini. Allahu Akbar. Nah begitu ya ketika ini. Jadi sekaligus juga tadi tempat mustajab di sana, cara sa'inya seperti itu. Jadi besok kalau kemarin memang luar biasa padanya. Jadi kami berikan pengetahuan juga buat kita, kalau kita berada di dalam padat yang masih agak lapar-lapar, yang punya penyakit, gak apa-apa diselip-selipkan agak 3 buah, 2 buah roti kurma di kantong begitu. Karena memang kemarin seperti itulah padat sekali. Wallahu alam, ini juga saya masih lihat televisi tadi siang dilihat di bawah sini, wah ramai sekali. Siang-siang begitu. Nah, karena memang ya kayak membuta sekolah orang Saudi ini kan. Dulu itu bisa di targetnya sekian, sekarang diobral bisa. Tapi bahkan ada tadi berita berapa orang itu jamaah di Makkah nggak dapat hotel. Tapi naudzubillah. Karena di sini sekarang bukan travel yang, mohon maaf ini, bukan travel yang berkhianat, tapi insya Allah kita punya, tenang aja. Insya Allah doa kita. Saya hanya memberitahu saja. Berbarislah koper-koper orang di jalan nggak dapat hotel. Ternyata di sini kan orang negara dijualnya ke muasasah namanya, ke pengusaha di sini. Muasasah dijualnya lagi ke pengusaha bisnis, maksudnya blok pemborong kamar. Nah, pemborong kamar ini di 2019 berapa puluh miliar mereka rugi. Nggak diganti sama Saudi, nggak diganti sama siapa-siapa. Travel di Indonesia berapa yang duduk nggak bergerak lagi karena di 2019 itu pokoknya lomba-lomba itu semuanya rugi. Jadi sekarang ini 3 kali lipat, 300% sampai 400% harga hotel itu bertambah. Ada yang dipanjar itu di cancel sama mereka. Siapa yang punya duit sekarang dapat kamar. Mudah-mudahan ini
beres lah Al-Sah sudah beres di sana. Yang mudah kita sudah tenang di sini. Insya Allah juga mudah-mudahan kita tenang di sana. Nah, tapi nggak usah terlalu khawatir lah begitu. Kalau memang nggak dapat besok tidur di jalan kita. Nggak usah. Semangat kali lah Ustaz ini tidur di jalan kemana kita tolak kan. Insya Allah Al-Elab Kinda itu dekat sekali. Elab Kinda itu satu langkahnya mau nyampe ke pintu masjid. Masya Allah. Satu langkah mau nyampe. Itu kan dari hotel. Sahnya tawaf itu kan salah satunya yang berbatas. Apakah sah itu juga? Bagus. Sa'i orang wanita haid juga boleh. Berarti orang yang mohon maaf ada trompetnya nggak bisa ditahan, pulpen sangat tidak jadi masalah. Nggak usah khawatir. Selama sa'i. Kalau misalnya Imam Syafi'i kan Ustaz walaupun tidak sengaja bersentuhan itu kan udah batal. Seandainya kita nggak sengaja itu tersengat apa datang angin kena ke orang itu bagaimana itu? Inilah mukena ibu contohnya. Kan kita ini sudah pakai mukena ini panjangnya di sini. Tangan ibu sudah nggak keluar. Kapan lah tersentuh itu? Sebenarnya kalau semua mazhab ikut Imam Syafi'i nggak akan ada tersentuh-sentuh. Kan ibu juga yang kelihatan cuma segini sampai ke sini. Kapan lah disentuh si bapak itu kalau diciumnya lah begini. Nggak mungkin lah ya. Orang dia juga nggak, orang ibu juga nggak keluar. Makanya sebenarnya kalau orang semua ikut sunnah, ikut Imam Syafi'i, nggak ada yang batal. Betul. Masukkan tangan. Itu karena nggak entah ikut imam siapa dia. Lagi ngomong gitu. Tapi kalau kita pakai mukena begini, panjang lah begini. Kalau opung saya dulu, talopungnya itu sampai ke sini. Begini. Kapan lah keluar tangan itu? Kan ibu juga nggak ikut gini-gini. Kapan lah tersentuhnya itu? Cuma kalau umpamanya datanglah orang yang tidak berilmu besok, itu yang sering laki-laki datang orang tua dari negara mana-mana, capek dia jalan begini, pundak bapak ini tersentuh lah begini. Iya kan karena dia memang nggak berdaya lagi, dipegangnya begitu si bapak. Kalau dia mazhab Imam Syafi'i berarti dia sebenarnya pasti masih pakai alas begini. Iya. Cuma karena dulu nggak tahu imamnya imam siapa. Imam Mahdi. Jadi kalau bapak-bapak datang yang begitu, kalau saya pribadi menjaga wudhu itu hukumnya wajib. Tiba ini enggak begitu sunnah namanya begini. Yang begini itu tidak apa-apanya nih ditinggalkan, enggak merusak ibadah umroh. Kalau bapak yakin, kalau saya pribadi ini tentang pribadi, ini namanya istihad karena sudah terlalu padat di zaman sekarang. Saya sering nggak begini saya. Karena saya lebih takut karena kalau batal wudhu nggak dihitung putaran ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka bapak besok silahkan saja amalkan sunnahnya. Kalau memang nyata dipegang opung itu alat bayo itu dari belakang begini, wudhu saja lah. Anggaplah itu kentut. Maaf. Kalau memang nyata dipegangnya begini dari belakang, karena kan dari belakangnya nggak mungkin orang semuanya kayak ala begini semua. Itu berarti ibu-ibu yang capek dari belakang yang bersender begini. Kalau ada orang yang tidak mengaji juga begitu dia, kayak motor Mercedes senggol sana senggol sini. Itu sudah sidal itu. Jadi kalau dipegangnya kita memang nyata lah menempel begini, duduk saja bapak. Kalau tanpa beralas beliau. Tapi kalau beralas nggak apa-apa. Tapi kan kulit dengan kulit rasanya itu. Kalau nggak rasa itu sudah mati rasa lah itu kan. Yang idbah namanya, menyelempangkan begini itu bapak wudhu. Tapi kalau umpamanya lihat keadaan di putarannya ini agak ringannya. Tapi tiba-tiba di depan itu banyak ramai orang. Saya sering udah diputar, wah ini agak rame, nanti saya khawatir kalau udah saya gini kan, saya sembunyikan tangan saya begini. Kalau wajah saya nggak mungkin lah dia cium pula, atau dia pegang begini kan? Yang biasa dia di sini. Begitu. Udah, habislah sampai di situ ya. Besok masih ngomel. Jadi sekarang yang paling penting tadi kita sudah sampaikan mana Ustaz? Ini
Kayak guru pembaca lah memang ini. Aku ini lah. Iya, yang lain nggak dikasih ngomong. Oh. Batat, tambah lagi nanti putar lagi 1, 2 lagi. Yang ke-6, yang ke-7 lagi. Bagusnya itu. Memang ada yang begitu, tapi jamaah kita jangan begitu. Bukan ambisi berdoa itu, tapi khudu kerendahan hati. Nah, sekarang karena tadi sudah ada sunnah-sunnah, saya ingatkan kembali, ada sunnah-sunnah ihram. Sebelum kita niat, ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, membersihkan potong rambut yang sunnah, mohon maaf, saya ulang kembali, yang sunnah besok dipotong, mulai pagi-pagi, mulai nanti malam, mulai ini pulang ke kamar sudah boleh. Potonglah buat laki-laki kumis, mohon maaf kalau jenggot berdosa, pasik, jangan potong. Nah, jenggot ini lepaskan dia. Kalau nanti saya sudah sampai di Indonesia, itu pilihan mulai itu. Kalau ada mental mau mengamalkan sunnah, amalkan. Nah, kalau nggak ada mental mau mengamalkan sunnah, ya silahkan, apa pilihan seperti itu. Nih, bulu hidung, kumis, bulu hidung ini yang menjorok ke sini termasuk kumis ini dirapikan begini, karena besok nggak tahu kita virus apa yang masuk di sini, gatal di sini, kecabut begini, hindarkanlah dia, amankan dulu. Laki-laki perempuan, kumis, jenggot dilepaskan, bulu ketek, mohon maaf, bulu kemaluan, laki-laki perempuan. Habis itu rapikanlah tangan kukumu ini. Ada 2 versi, yang paling mudah besok kalau mau motong kuku, mulai dari telunjuk kanan sampai ke kelingking. Baru dari kelingking sampai ke ibu jari. Ibu jari yang ini yang terakhir. Iya. Baru kalau di kaki dari kiri ke kanan. Potonglah semua kakinya. Apa itu? Kukunya. Potonglah kukunya ya, dirapikan. Habis itu barulah bapak ibu mandi. Nah, ini karena alhamdulillah bapak ibu sekalian sudah datang di sini. Jadi kami langsung, masih banyaklah orang yang tidak paham bagaimana cara mandi Jumat, bagaimana cara mandi junub sunat ihram. Ini semuanya namanya mandi junub. Bahkan masih banyak di antara kita yang belum pernah belajar sungguh-sungguh ke seorang ustadz melihat bagaimana mandi junub yang sebenarnya. Maka di sini berhubungan karena besok bagusnya tawaf kita, bagusnya wudhu, karena at-tawaf kas-sholat. Kalau wudhunya bapak ibu sekalian besok punya cacat, maka tawafnya juga punya cacat. Jadi ini amalan sampai hari kiamat. Ini sudah saya kirim beberapa itu contoh wudhu yang di sana. Dan ini bab yang wudhu ini mulai dari Indonesia sampai sekarang bab yang paling banyak saya pelajari ke ulama-ulama, ke masyayikh-masyayikh di sini. Mulai dari Indonesia. Karena dikatakan as-sholatu miftah at-tahuru miftahus sholat. Bersuci itu kuncinya sholat. As-sholatu miftahul jannah. Jadi berhubungan wudhu ini kalau nggak betul nggak terbuka sholatnya. Sholat ini nggak bisa membuka surga. Maka di sini disampaikan Kitabut Thaharati wa Sunaniha. Ini membicarakan cara-cara bersuci dan sunnah-sunnah. Apalah yang dibahasnya di sini? Babu maja fi miqdaril ma'i lil wudhu'i wal ghusli minal janabati. Bab ini menerangkan ukuran. Ternyata wudhu ini punya ukuran. Baju, bapak ibu, kalau salah ukur, kekecilan nggak bisa muat, nggak masuk di badan. Kalau kebesaran, malah jabut-jabut. Pernah masak nasi, wah itu langganan setiap hari Ustaz. Kalau kurang airnya, gimana lah itu? Mata, mentah deh. Kalau kebanyakan airnya, bukan mau niat mau bikin lontong. Kalau mau bikin lontong memang harus banyak lah dia kan. Bikin kopi kurang gulanya, gak manis. Kalau kebanyakan gulanya,
Nggak cocok. Jadi ternyata Bapak Ibu sudah benarnya selama ini, cuman kurang tepat. Ternyata untuk wudhu dan mandi janabah itu ada ukuran airnya. Seumur hidup Nabi, kecuali dalam keadaan darurat, Nabi itu ternyata wudhu 1 mud. Opung saya dulu ulama di Barung Tengah, dipotongnya lah itu bambu 1 ruas, bukan karena tidak punya gayung untuk mengukur 1 mud. 1 mud. Baru wayak tasilu bisok, mandi junub itu airnya nggak boleh lebih dari sini. Baik dari haid, nifas, semuanya pokoknya. Di sini sudah diterangkan. Nggak cukup itu. Ada yang protes di zaman Kanjeng Nabi. Nggak cukup lah mandi segitu itu sedikit sekali itu. Maka di sini dikatakannya koda yujuziu man huwa khairun minka wa aksaru sa'rat. Itu cukup bagi orang yang lebih baik daripada kamu dan lebih tebal lagi rambutnya, yaitu yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumur hidup Nabi ini, saya patokkan aja, seumur hidup Nabi enggak mandi tetap segini, wudhu tetap segini. Bagaimana lah caranya itu? Itu Ustaz, karena waktu kita sudah jam berapa ini? Silakan.